Hello everyone, welcome to English Linguism. This is the first video in a TOEFL free class by English Linguism. In this video, we are gonna talk about listening comprehension skill in TOEFL lessons. Oke, jadi listening ini adalah part pertama dari TOEFL itu tersendiri. Nah, bagaimana sih skill-skill listening dan bagaimana cara menjawabnya, dan nanti akhirnya kita akan membahas beberapa soal yang sudah kalian kerjakan di aplikasi CBT English Linguism sebelumnya. Nah, tapi before we even start, it's gonna be much better if I introduce myself to you because my mother said to me that no meaning no love, so we have to know each other. Okay, hello everyone. Okay. My name is Rocky. You can call me Rocky because my name is Rocky. You should call me Rocky, just Rocky. And I've been teaching English for about 5 years lately, especially in speaking and TOEFL lesson. If you want to know more about me, just find me in official Instagram in English Linguism. Okay, let's check it out. Here we go. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen tanya dulu sih ke teman-teman. I have a big question in my mind. What is TOEFL? Jadi, apa sih TOEFL itu? Sebelum kita mulai materinya ya. Apa sih TOEFL itu? Jadi, saya pengen tahu teman-teman tuh udah tahu belum sih definisi TOEFL, dan menurut teman-teman TOEFL itu apa sih? Silakan tuliskan di kolom komentar. Nah, ingat, it depend on your opinion. Jadi di opini kalian TOEFL itu apa sih? Jangan search di Google ya. Kalau search di Google sama aja, kita nggak usah ini. Oke. Jadi TOEFL itu adalah uji bahasa Inggris sebagai bahasa asing, atau TOEFL itu singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Disingkat menjadi TOEFL, merupakan ujian kehangatan berbahasa Inggris atau kecakapan bahasa Inggris yang dipakai saat mendaftar masuk ke universitas di Amerika Serikat atau negara-negara yang lain di dunia. Sorry ya, ini banyak tipunya di sini. Oke. Jadi TOEFL itu rata-rata sebagai requirement masuk ke universitas, especially in Amerika Serikat atau negara-negara lain yang ada di dunia. Oke. Nah, biasanya tes ini menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam lah ya. Jadi nggak sampai 2 jam sih, mungkin cuma 110 ya, benar sih 2 jam lah, 110 menit. Yang dilaksanakan dalam 3 bagiannya, atau yang dibagi menjadi 3 bagiannya. Jadi yang pertama ada listening comprehension, ada grammar and structure, written expression, yang terakhir ada reading comprehension. Nah, di sesi ini kita akan membahas mengenai TOEFL listening comprehension. So, what is TOEFL listening comprehension? Jadi, TOEFL listening comprehension adalah listening section, merupakan bagian pertama dari keseluruhan tes TOEFL. Ingat ini, dengan durasi 35 menit untuk 50 soal. Jadi teman-teman tuh ada waktu 35 menit untuk mengerjakan soal TOEFL di first section atau section pertama. Nah, TOEFL listening skill atau TOEFL comprehension sendiri dibagi menjadi 3, yaitu part A, part B, dan part C. Part A itu percakapan pendek antara 2 orang, terdiri dari dua baris saja atau 2 line, dan akan diikuti oleh 1 pertanyaan. Itu part A. Tapi kalau part B itu adalah percakapan antara 2 orang atau lebih, terdiri dari 7 atau 8 baris percakapan mengenai topik tertentu yang diikuti beberapa pertanyaan. Jadi intinya begini teman-teman. Kalau part A itu 1 percakapan, ya maksudnya 2 line gitu aja, yang diikuti dengan 1 pertanyaan. Tapi kalau part B
itu terdiri lebih dari 5-7 line lah, pokoknya agak long conversation begitu, yang diikuti dengan beberapa pertanyaan. Oke, jadi Kak, part A itu lebih mudah sedikit daripada part B. Nah, part C ini sama kayak part B, cuma part C itu bukan percakapan lagi, dia adalah pidato atau ceramah dari, kalau yang materinya tentang agama berarti ceramah, kalau materinya tentang ini pidato atau speech lah ya, dari satu orang yang terdiri dari 7-8 baris bukan percakapannya ini, mengenai topik tertentu dan diikuti beberapa pertanyaan. Sama sih kayak part B, part C sama, cuma bedanya adalah part C itu untuk atau dibawakan hanya satu orang, kalau part B itu masih conversation. Overall semuanya diikuti dengan beberapa pertanyaan, hampir sama. Oke, nah sedikit tips nih untuk teman-teman nih. Jadi untuk teman-teman nih, sebelum mengerjakan ya, ketika teman-teman bukan sebelum mengerjakan, ketika mengerjakan soal listening skill atau listening comprehension, teman-teman usahakan curi banyak poin di part A. Kenapa curi poin di part A? Yang pertama, part A ini paling banyak sendiri dan paling mudah. Jadi biasanya part A itu terdiri dari 30 nomor. Oke, terdiri dari 30 nomor yang short conversation. Jadi satu conversation, satu pertanyaan. Mudah sekali. Nah, berhubung part B sama part C itu yang agak ini memang diuji benar understandingnya. Part B itu biasanya 11 pertanyaan dan yang terakhir part C itu ada 9 pertanyaan. Jadi biasanya begini teman-teman, susunan overall sih biasanya sebenarnya rata-rata yang pernah saya temui itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman tembus aja nih benar 30 di sini udah aman score listening teman-teman. Oke. Nah, next, yuk kita pembahasan soal yuk yang sudah teman-teman kerjakan tadi sebelumnya, yang tadi pagi ya teman-teman kerjakan. Nah, kita bahas di sini. Tapi kan ada 50 nomor nih, nggak mungkin kita bahas semua ya. Saya ambilkan contoh 10 saja. Ya, jadi kita akan membahas 10 question saja di soal yang tadi kalian kerjakan. Nah, saya ambilnya nomor 1 sampai 10. Nah, kalau kita kaji ya listening part A. Jadi kalau nomor 1 sampai 10 itu masih tarafnya masih listening part A atau part A, di mana percakapan pendek antara dua orang terdiri dari 2 line dan yang hanya diikuti dengan 1 pertanyaan. Ketika teman-teman banyak benernya di part A, aman sudah teman-teman untuk skill listening score-nya. Oke. Nah, sedikit sekilas tips ya, bukan sekilas tapi sekilas tips ya nih. Ketika teman-teman mengerjakan part A atau part A, jadi fokuslah atau perhatikanlah percakapan kedua dan pertanyaannya. Paham nggak? Jadi fokus ke percakapan kedua dan pertanyaannya. Oke. Sorry. Oke, contohnya seperti apa, Mister? Contohnya seperti ini. Oke, kita masuk ke number 1 ya. Sorry. Oke. Wait. Nah. Now we will Oke. Perhatikan atau dengarkan dengan seksama. Oke. Now begin part A with the first conversation. The first conversation. Oke. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Hi, Jill. I just saw your roommate coming out of the library. She looks different.
Did she get her hair cut or something? Yeah, 3 days ago actually, and hardly anyone's noticed. What does the woman mean? Maksudnya adalah perhatikan yang berbicara kedua, ya yang di sini tadi. Yang perhatikan percakapan radio yang berbicara kedua itu siapa dan pertanyaannya. Jadi kalau kita dengarkan lagi di sini. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Hi, Jill. I just saw your roommate coming out of the library. She looks different. Did she get her hair cut or something? Yeah, 3 days ago actually, and hardly anyone's noticed. What does the woman mean? Oke, jadi pertanyaannya adalah what does the woman mean? Apa yang dimaksud dari si wanita tersebut? Nah, tapi kalau kita lihat ulang, teksnya adalah seperti ini, teman-teman. Teksnya adalah seperti ini. Oke. Hi Joe, I just saw your roommate coming out of the library. She looks different. Did she get a haircut or something? Nah, si ceweknya maksudnya yang di sini nih, yang percakapan kedua. Pokoknya semua listening part A itu perhatikan yang kedua, percakapan kedua ya. Dia bilang, yeah, 3 days ago actually, and hardly anyone has noticed. Nah, di sini pertanyaannya adalah what does the woman mean? Apa sih yang dimaksud oleh si perempuan atau wanita tersebut? Wanita tersebut menotis bahwa temennya 3 hari yang lalu mau motong rambut dan rata-rata semua orang mempertanyakannya. Oke. Terus kalian lihat di lembar jawabannya, yaitu A, B, C, sama D. Manakah dari jawaban A, B, C, sama D yang mendekati maksud dari kalimat wanita tersebut? Oke. Apakah A, she needs to find a different roommate? Atau B, she thinks the man should get a haircut? Apakah C, she didn't recognize the man because of his haircut? Apakah D, a few people have noticed her roommate's haircut? Oke. Jadi kita lihat dulu nih. Yang A, she needs to find a different roommate. Kita lihat. Tidak, dia tidak membahas tentang ini. Berarti si A bukan. Oke. Yang B, she thinks the man should get a haircut. No, karena dia di sini menotis atau membenarkan bahwa orang-orang itu loh pada care sama temennya yang barusan potong rambut. Sementara di sini si perempuan tidak menyarankan untuk laki-laki untuk memotong rambut. Apakah C, she didn't recognize the man because of his haircut? Di sini sudah tambah tidak masuk akal lagi karena apa? Sudah tidak nyambung. Karena apa? Recognize apa ini maksudnya? Kan di sini tidak ada percakapan boleh atau tidak boleh. Makanya C itu juga salah. Makanya yang jawaban D itu jawaban yang paling benar. Itu few people have noticed her roommate's haircut. Oke. Next, nomor 2. Number 2. Haven't you heard? The field trip's been called off because of the weather. But Professor Lang told us just today to meet at 4 in front of the library. Maybe I can still reach him in his office. What will the man probably do? Oke. Pertanyaannya adalah what will the man probably do? Nah, kalau kita bisa lihat, nah di sini teksnya adalah yang pertama si woman tanya, haven't you heard? The field trips have been called off because of the weather. Oke. The boy atau the man bilang, but Professor L told us just today to meet at 4 in front of the library. Maybe I can still reach administrator's office. Jadi mereka itu
mau bertemu dengan Profesor L. Tapi ada satu berita bahwa jalan ke kampus mereka itu agak gimana ya? Agak terkendala gara-gara cuaca di sini. Oke. Nah, di sini pertanyaannya adalah what will the man probably do? Dengan statementnya yang dia tetap kekeh untuk pergi ke kampus, apakah yang akan dia lakukan? Apakah jawaban A, call for the latest weather report? Apakah B, ask the woman for direction to the library? Apakah C, go to the library to do research for the field trip? Apakah D, call his professor about the field trip? Oke. Jadi kalau jawaban A itu nggak masuk akal, karena apa? Call the latest weather report itu tidak mungkin, ya, itu tidak dibahas sama sekali. Apakah B, ask the woman for the direction to the library? Tidak, mereka tidak membahasnya tentang arah ke perpustakaan, tapi mereka membahasnya adalah tentang field trips, ya, field trips sama bagaimana cara bertemu dengan Profesor L. Nah, go to the library to do research for the field trips. No, ini sebenarnya kalau bisa jadi ya, bisa jadi. Cuma kan tujuannya si cowok atau si man atau si laki-laki itu tidak ke perpustakaan, tapi tidak untuk mencari field trip, tapi untuk bertemu dengan profesor. Makanya dia mempunyai alternatif lain, yaitu call his professor about the field trip. Ini jawaban D yang paling benar. Oke. Jadi sekilas info saja nih untuk teman-teman. Jadi native speaker mereka itu membuat soal TOEFL tidak akan sama persis apa yang mereka jelaskan di sini atau di soal dengan jawaban. Mereka pasti menggunakan reducing atau kata sinonim lah. Mereka menggunakan sinonimnya atau kata lainnya di situ yang artinya atau maknanya masih tetap sama. Jadi teman-teman harus pintar-pintar berintuisi di dalamnya. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Number 3. I'm sorry to hear about your car getting hit in the parking lot. Did you find out if the other driver's insurance will cover it? Not yet, but I'm looking into it. What does the woman mean? Oke. What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh si perempuan? Perempuannya tadi bilangnya apa? Not yet, but I'm looking into it. Oke. Nah, di sini masalahnya ada yang pertama dijelaskan di pertama. I'm sorry to hear about your car getting hitting in the parking lot. Did you find out the other driver with insurance or cover it? Jadi ada satu masalah, yakni mobil si wanita ini di heating atau kepanasan ya, karena parkirannya penuh. Oke, did you find out the other drivers with insurance or cover it? Nah, jadi apakah dia sudah menemukan supir-supir lain yang berinsurans atau untuk menutupnya? Nah, dia bilangnya belum nih, but I'm looking into it. Saya sedang mencarinya. Apa yang dimasukkan oleh wanita di situ? Nah, yang dimaksudnya adalah apakah A, she can find her car? Apakah B, her car isn't insured? Apakah C, she will inspect her car for damage? Apakah D, she is trying to find out about the insurance? Oke, jawaban mana yang paling benar di sini? Oke, kalau kita kaji di sini, A itu tidak masuk dalam rumusan masalah karena masalahnya adalah mobilnya si
ini si perempuan ada satu masalah. Berhubung ada satu masalah pasti sudah ditemukan. Oke. Apakah B, her car isn't insured? No, mereka tidak tidak membahas masalah ini. Apakah C, she will inspect her car for damage? Can be. Apakah D, she is trying to find out about the insurance? Yang paling benar adalah dari kalimat ini atau dari pertanyaan ini nomor 3 adalah ini kalimat yang C. Dia sedang menginspeksi, dia akan menginspeksi dampak-dampak dari mobilnya. Apa sih dampaknya? Makanya dia mencarikan insurance di situ, ingin mencarikan insurance di situ. Nah, number 4. Number 4. I think our baseball team's got a good chance of winning the championship this year. What? Are you kidding? Have you seen them play recently? What does the man imply? What does the man imply? Apa yang dicoba diimplementasikan oleh si cowok atau si laki-laki. Jadi di percakapan tersebut kita mendengar bahwa kalau woman itu bilangnya, I think our baseball teams got a good chance for winning the championship this year. Jadi this is the good news bahwa baseball timnya akan menjadi juara tahun ini. Nah, si boy atau si laki-laki ini kaget. What, are you kidding me? Have you seen them play recently? Nah, apakah kamu sudah melihat permainan tim kita? Apakah kamu yakin dengan itu? Nah, dan pertanyaan ada question adalah what does the man imply? Apa sih yang coba diimplementasikan oleh si laki-laki? Nah, di jawaban kita menemukan 4 jawabannya ini. Apakah A, he is agree with the woman? Apakah B, he hasn't been to a game recently? Apakah C, he doesn't think the team has been playing well? Apakah D, he doesn't know much about baseball? Mana yang paling tepat? Kita kaji dulu nih dari A. Apakah A, he agrees with the woman? Di sini dia menunjukkan ekspresi terkejut. Are you kidding me? Berarti tidak. Apakah B, he hasn't been to a game recently? It can be, ya. Apakah C, he doesn't think the team has been playing well? No, di sini tidak menunjukkan bahwa si cowok meragukan timnya, cuma dia ingin saja memastikan. Apakah D, he doesn't know much about baseball? No, ini malah tidak masuk akal banget. Karena di sini dia dari ekspresinya saja dia sudah mengetahui atau sudah tahu benar dengan baseball tersebut. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. He hasn't been to a game recently. Karena apa? Dia di sini mengutarakan kalimat bahwa dia ingin meyakinkan apakah dia perempuan itu sudah melihat tim kita bertanding begitu. Karena apa? Karena si perempuan menotis bahwa tim kita nih bakal menang atau menjadi juara tahun ini. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. He hasn't been to a game recently. Kenapa? Karena dia belum pernah melihat permainan timnya, makanya dia belum percaya dengan atau tidak percaya dengan belum begitu percaya dengan si perempuan. Nomor 5. Number 5. Are you sure this is the right way to the main auditorium? I can't afford to be late. Oh, that won't happen. We'll be there in no time. What does the man mean? What does the man mean? Apa sih yang dimaksud dengan cowok? Kalau kita lihat nih, kalau kita lihat teksnya adalah seperti ini. Si woman tuh atau si perempuan tuh bertanya,
Are you sure this is the right way to the main auditorium? I can't afford to be late. Oke, apakah kamu yakin sih ini adalah jalan yang benar ke auditorium pertama atau utama? Saya tidak bisa telat nih. Si cowoknya bilang nih, oh that won't happen, we'll be there in no time. Jadi dia kayak kalimat songong gitu, jangan masalah, ini kayak don't worry gitu, karena kita akan cepat sampai di auditorium main auditorium. Nah, pertanyaan adalah what does the man mean? Apa yang dimaksud dengan oleh si cowok di sini? Oke, apakah A, he has never been to the auditorium? Apakah B, he wants to stop and ask for direction? Apakah C, the woman won't be late? Apakah D, the program in the auditorium has already began? Oke, kita lihat dulu nih. What does the man mean? Apa yang dimaksud oleh si laki-laki? That won't happen. We will be there in no time. Oke, jadi jawaban A, he has never been to the auditorium, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena dia di sini sudah songong banget nih. Kita tidak lama akan sampai sana kok. Jangan khawatir. Apakah B, he wants to stop and ask for direction? It can be, mungkin saja nih. Tapi kita lihat dulu jawaban C. The woman won't be late. Oke, di sini jawabannya salah. Karena apa? Yang ditanyakan maksud dari the man di sini, bukan the woman. Nah, di sini disebutkan the woman. Makanya yang C salah. Apakah D, the program in the auditorium has already begun? No, mereka tidak membahasnya sama sekali. Makanya jawaban B di sini menjadi jawaban yang sangat benar. Kenapa? Dia si cowok ini dibilang di sini kayak songongnya gitu adalah untuk menenangkan ya. Untuk menenangkan si perempuan agar dia tidak panik gitu. Makanya. Nah, agar dia tidak panik, makanya dia mau stop dulu sebentar dan ask for direction. Oke. Nomor 6. Number 6. John, I'd like to talk to you about the way you come late every day. It disrupts the class. I'm sorry, Professor. I didn't realize I was bothering anyone. I'll watch it from now on. What will the man probably do? Perintahnya adalah, atau pertanyaannya adalah, what will the man probably do? Apa sih yang akan dilakukan oleh the man? Jadi kalau kita lihat kasus atau masalah yang terjadi di sini adalah, yang pertama si perempuan di sini dia bertindak atau dia sebagai lecturer atau dosen di satu universitas. Dia bilang atau menegur John nih, John, I'd like to talk to you about the way you come late every day. It disrupt the class. Jadi dia mau, John, saya mau ngomong sama kamu nih. Kan kenapa sih kamu kok telat terus setiap hari? Itu mengganggu kelas. Nah, si laki-laki bilang, oh I'm sorry professor, I didn't realize I was bothering anyone. I will watch from now on. Jadi dia bilang nih, saya tidak sadar atau saya tidak mengetahui kalau saya mengganggu kesejahteraan kelas atau mengganggu semua orang. Nah, saya akan lebih tepat waktu lagi sekarang. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh si laki-laki? Dia akan lebih tepat waktu. Nah, kita lihat apakah A, arrive at the class on time, apakah B, finish his assignment more promptly, apakah C, get his watch fixed, apakah D, get notes about the class from a friend. Jadi kita kaji dulu nih, arrive at class on time, ini bisa jadi, oke. Apakah B, finish his assignment more promptly? Ya, no, di sini tidak dibahas tentang assignment. Apakah C, get his watch fixed
maybe sih, maybe. Apakah they get not about the class from a friend? No, dia tidak. Dia berbicara dengan profesor, tidak berbicara dengan temannya. Nah, dia di sini. Nah, di sini antara A sama C, mana yang lebih benar? Yang lebih benar adalah jawaban A. Kenapa jawaban A? Karena dia berjanji nih akan I will watch from now on. Jadi dia jangan mentang-mentang di sini ada kata-kata watch, kalian memilih jawaban watch yang ada get his watch fixed di sini. Kenapa? Dia di sini menjelaskan bahwa saya berjanji nih, saya akan lebih tepat waktu lagi. Yang menjelaskan tentang tepat waktu adalah jawaban A. Jadi jawaban A yang paling benar. Oke, nomor 7. Number 7. The drama club is holding auditions for their annual play. It's a musical. What do you think? To tell you the truth, I don't really act or sing, but thanks for thinking of me. What does the man mean? Oke, pertanyaannya adalah what does the man mean? Apa yang dimaksud oleh si laki-laki? Kalau kita lihat conversation-nya berbentuk seperti ini. Yang pertama, the woman bilang nih, the drama club is holding audition for their annual play. It's musical. What do you think? Jadi dia meminta pendapat atau opini dari si laki-laki tentang drummer club audisi yang akan diadakan. Itu adalah salah satu musik. Nah, yang si laki-laki dia bilang nih, to tell you the truth, dia adalah sejujurnya nih artinya, atau be honest, dia bilang ini. Tapi ini adalah expressionnya, to tell you the truth. Jadi teman-teman, itulah ketika di kalimat biasa mereka menjadi kayak be honest, so kind. Tapi kalau sudah masuk tuh kadang mereka di reducing atau mereka diinikan, jadi dicari sinonimnya tapi dengan meaning yang sama. Kayak itu tadi, be honest sejujurnya sama to tell you the truth. Sama aja artinya sejujurnya. Cuma itu merupakan common sama uncommon antara kalimat umum dan tidak umum. I don't really act out things, but thanks for thinking of me. Oke, saya tidak terlalu memikirkan tentang semuanya, atau saya tidak terlalu mengactionkannya, beraksi ke semuanya. Tapi terima kasih for thinking of it. Terima kasih telah memikirkanku. What does the man mean? Apakah yang dimaksud oleh si laki-laki? Apakah A, he plans to sing a song at the audition? Apakah B, he thinks the woman should be in the play? Apakah C, he thinks the woman should invite someone else to the play? Apakah D, he is not interested in performing with the drama club? Oke. Apakah A, he plans to sing a song at the audition? Di sini tidak dibahas, makanya jawaban A ini salah. Apakah B, he thinks the woman should be in the play? No, dia dimintai pendapat. Oke. Pendapat tentang audisi itu tadi, bukan pendapat tentang si woman-nya. Apakah C, he thinks the woman should invite someone else to the play? No, mereka tidak bahas ini sama sekali. Jawaban yang paling benar adalah D, he is not interested. Dia tuh di sini kayak I don't really act. Dia berarti saya tidak begitu tertarik gitu ya, tidak begitu memikirkan atau melakukan atau mengactionkan tentang semua itu. Makanya dia tidak interesting in performing with the drama club. Oke, nomor 8. Number 8. What are you doing here? I thought you'd be picking your brother up at the airport. Oh, well, he called last night to say he has the flu. What does the woman imply? Oke, apa yang diimplementasikan oleh si perempuan? Nah, di situ tadi kita dengar satu masalahnya adalah, yakni yang pertama, masalahnya di situ adalah
si laki-laki mempermasalahkan bahwa si perempuan itu harusnya menjemput seseorang. Nah, si perempuan menjelaskan bahwa dia semalam itu menelponku supaya bla 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 bla. Kita lihat dulu nih konteksnya seperti apa. Jadi konteksnya seperti ini. Jadi si laki-laki menegur si perempuan, "What are you doing here? I thought you will be picking your brother up to the airport." Nah, ngapain sih kamu di sini? Ya, dia bilang gitu. Saya pikir kamu akan pergi ke airport untuk menjemput your brother atau kakakmu atau kakak laki-lakimu. Nah, si woman bilang, "Oh, baiklah. He called last night to say he has the flu." Nah, jadi dia kakaknya itu sudah mengabari si perempuan semalam bahwa dia kena flu, makanya dia tidak jadi atau mengurungkan niat untuk dijemput oleh adik wanitanya di sini. Nah, apa yang coba dijelaskan oleh si woman di sini adalah apakah she is too sick to have visitors? Apakah B, she picked up her brother last night? Apakah C, her brother flight was cancelled? Apakah D, her brother has changed his plans? Nah, kalau kita kaji di sini jawaban A sama B otomatis salah. Nah, jadi di sini antara jawaban C dengan D yang benar. Manakah yang paling benar? Yang paling benar adalah jawaban C. Kenapa? Karena si perempuan di sini tidak menjelaskan bahwa kapan sih. Jadi kalau kecuali nih, he called me last night to say he has the flu. Maybe next week I can pick him up, begitu. Jadi ketika dia mengganti jawaban, jangan jemput aku besok nih, saya lagi flu. Jemput aku minggu depan saja, itu jawaban D baru benar. Tapi kan di sini kan tidak, si brothernya tidak mengubah jadwal sama sekali, makanya jawaban yang paling benar adalah jawaban C. Oke, nomor 9. Number 9. I can't believe my phone bill this month. It's way too high. Yeah, that happened to me a lot last year. But this year I've just tried to cut back on my long-distance calls. What does the man Apa imply? yang dijelaskan oleh si laki-laki? What does the man imply? Nah, di sini kita lihat, dengar tadi di awal percakapan bahwa si perempuan mempunyai masalah dengan gadgetnya atau handphonenya. Kita lihat percakapannya. Yang pertama, si woman bilang nih, I cannot believe my phone bill this month. It's way too high. Jadi dia tidak percaya nih, tagihan teleponnya bulan ini sangatlah tinggi. Dan si laki-laki bilang, yeah, that happened to me a lot last year. Jadi dia menjelaskan juga nih, oh iya, itu juga terjadi padaku beberapa tahun yang lalu. But this year I have just tried to cut back on my long distance call. Jadi dia menjelaskan balik nih. Jadi itu terjadi padaku beberapa tahun yang lalu nih, tapi tahun ini saya mencoba untuk memotong kembali jarakku atau memotong kembali waktuku untuk menelpon. Nah, apakah yang dijelaskan oleh si laki-laki di sini? What does the man imply? Apakah A, he has a very high phone bill this month too? Apakah B, the woman should contact the phone company? Apakah C, the woman should make fewer long distance calls? Apakah D, he will help the woman pay her phone bill? Kalau kita kaji dari sini, jawaban A sama jawaban D itu jawaban yang salah. Kenapa? Itu tidak dibahas sama sekali di percakapan tadi. Oke, jawaban B sama C ini, it can be one of them, akan menjadi jawaban yang benar. Apakah the woman should contact the phone company? Apakah
C. The woman should make fewer long distance calls? Oke, jawaban jawaban C di sini adalah jawaban yang paling benar. Karena apa? Di sini secara tidak langsung di kalimat but this year I have just tried to get back on my long distance calls. Di situ secara tidak langsung si laki-laki menyarankan bahwa si perempuannya harus nih mengkat atau make fewer long distance calls-nya lagi. Oke, jadi jawaban C paling tepat. Oke, nomor 10. Number 10. What am I going to do? I have a big paper due Monday, but I promised Laura we'd clean the apartment this weekend. Why don't you just see if Laura will postpone it for a week? What does the man suggest the woman do? Oke, apa yang disarankan oleh si laki-laki ke si perempuan? What does the man suggest the woman do? Tapi kita kaji dulu nih, kita dengar dari di kalimat awal bahwa si perempuan itu mempunyai masalah dengan waktu dan juga big paper. Big paper di situ dimaksud adalah banyak tugas. Jadi mereka tidak akan kalau mereka membuat soal I have a lot of duty. No, they won't say it. Mereka tidak akan membuat seperti itu. Mereka lebih cenderung ke kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan atau kalimat kata-kata yang mendekati kosakata tersebut. Jadi kalau kita lihat seperti tadi, ya ini masalahnya yang dialami the woman adalah what I'm going to do. Apa yang harus saya lakukan nih? I have a big paper due Monday. Nah, saya mempunyai banyak tugas nih sampai hari Senin nanti. But I promise Flora will clean the apartment this weekend. Jadi dia mempunyai masalah nih. Dia mempunyai banyak tugas yang harus dikumpulkan hari Senin. Tapi di akhir pekan ini dia janji ke Flora mereka akan membersihkan apartemen. Nah, si laki-laki di sini menyarankan ke si perempuan, why don't you just see if Flora will postpone it for a week? Nah, jadi dia bilang nih, kenapa sih kamu nggak lihat tuh Flora tuh sukanya shit post, kalau bahasa Indonesianya shit post no, lihat-lihat shit post terus nih, ya, di beberapa minggu atau di beberapa akhir pekan ini, di beberapa minggu ini. What does the man suggest the woman do? Apa yang disarankan si laki-laki untuk dilakukan si perempuan? Kita lihat apakah help Laura with her paper next week? Apakah B ask Laura to clean the apartment by herself? Apakah C ask someone else to clean the apartment with Laura? Apakah D ask Laura to wait until next weekend to do the cleaning? Oke, kita sudah tahu nih ya, apakah jawaban A untuk membantu Laura? Tidak, dia memberi suggestion ke Laura. Apakah B ask Laura to clean apartment by herself? No, dia tidak menjelaskan itu. Apakah C ask someone to clean? No, apalagi dia tidak menjelaskan itu. Jawaban D adalah jawaban yang paling benar. Karena apa? Dia meminta Laura untuk menunggu sampai minggu depan untuk membersihkan apartemen. Kenapa? Lihat tuh si Flora itu lagi shitpost-an terus, lagi asik shitpost. Ya udah, kamu kerjain tugas aja. Lihat si Flora, apakah Flora bertindak atau meminta atau mengajak untuk membersihkan apartemen, atau dia tetap di post phone-nya. Itulah tadi jawaban yang nomor 10. Nah, ini tadi materi terakhir teman-teman, atau nomor terakhir yang kita bahas, karena kita nggak mungkin membahas 50 nomor. Jika teman-teman ingin lengkapnya, materi lengkapnya, pembahasan materi lengkapnya, silakan join in my TOEFL class di tantangan 30 hari jago TOEFL. Oke, gimana teman-teman? Lelah? Ataukah capek? Ataukah malah bingung dari sini? Oke.
Jadi teman-teman di sini sudah bisa ya mengukur dari kira-kira tadi saya berapa ya. Kira-kira saya tadi up di mana ya yang kurang ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengukur kemampuan TOEFL teman-teman di situ. Oke. Nah, ingat, jadi di sini mau saya tekankan lagi ya. TOEFL is skill. Oke. TOEFL is skill. Jadi ketika teman-teman capek, ketika teman-teman lelah, ketika teman-teman tidak paham, ya karena teman-teman nggak terbiasa. Karena apa? Karena TOEFL is skill. Jadi namanya skill itu bukan diukur dari seberapa tinggi nilai akademik kalian, ya kan? Tapi seberapa terbiasa kalian menggunakan dan mengasah skill tersebut. Oke, jadi semakin terbiasa teman-teman mengerjakan soal-soal TOEFL, semakin mudah pula teman-teman untuk mengerjakan soal TOEFL. Ingat, TOEFL is not magic. Directly you study, suddenly you are the master. It's impossible. Oke, karena apa? TOEFL is skill. Namanya skillnya, ibaratkan pemain sepak bola nih ya. Ibaratkan pemain sepak bola sekelas Evan Dimas, Andi Firmansyah, terus siapa lah, Egy Maulana Fikri, ya, atau Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, itu mereka tuh perlu latihan setiap hari loh untuk menjadi pemain yang hebat. Karena apa? Mereka sadar karena sepak bola itu adalah skill, sama halnya dengan TOEFL. Di sini kalian tidak dituntut seberapa pintar sih kalian itu. No. Kalian tidak dituntut seberapa pintar, tapi seberapa terbiasa teman-teman dengan materi-materi TOEFL itu tersendiri. Sama halnya seperti sepak bola tadi. Jadi seberapa terbiasa teman-teman, semakin master teman-teman di bidang TOEFL tersebut. Nah, jika teman-teman mau naikin skor TOEFL up to 550 atau sampai 600 lebih lah ya, hanya dalam 30 hari saja, English Linguism punya solusinya, yakni tantangan 30 hari jago TOEFL, di mana di tantangan ini teman-teman akan belajar tidak hanya TOEFL skill, tapi pre-TOEFL-nya, di mana teman-teman akan belajar bagaimana sih basic-basic untuk mengasah skill-skill TOEFL tersebut. Karena apa? Kalau kita kaji nih soal-soal TOEFL atau materi-materi TOEFL itu hanya materi-materi intermediate, di mana kalian harus punya basic dulu sebelum kalian belajar TOEFL. Jadi ketika teman-teman tidak ada basic TOEFL sama sekali atau basic bahasa Inggris lah, tiba-tiba belajar TOEFL, itu penyebab kenapa tiba-tiba kalian kebingungan di tengah jalan. Nah, tapi don't worry, di sini don't worry. English Linguism mempunyai satu program baru, yakni tantangan 30 hari jago TOEFL, yang di dalamnya teman-teman tidak hanya akan belajar skill TOEFL, tapi teman-teman akan belajar bagaimana meningkatkan materi pre-TOEFL atau skill-skill pre-TOEFL-nya atau basic-basic dari TOEFL itu tersendiri. Nah, yaitu di tantangan 30 hari jago TOEFL. Terus simulasi kelasnya seperti apa, Mister? Simulasi kelasnya seperti ini, guys. Ini adalah schedule ya. Schedule tantangan 30 hari, sorry ini bukan 3 hari ya. 30 hari jago TOEFL. Ya, ini teman-teman akan intensif belajar dari Senin sampai Sabtu. Teman-teman hanya mempunyai free time di hari Minggu. Jadi berurutan dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, teman-teman akan belajar seintensif mungkin dengan para TOEFL partner yang ada di English Linguism. Oke, yang di minggu pertama nih teman-teman akan di hari Senin sampai Jumat, teman-teman akan membahas materi tentang fun listening. Fun listening ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kepekaan teman-teman untuk memahami satu audio listening, di mana ketika teman-teman mendapatkan soal atau materi-materi TOEFL nantinya akan mudah banget untuk memahami. Diasah dulu lah ya di sini. Diasah dulu dari Senin sampai Jumat. Nah, hari Sabtunya teman-teman akan live coaching TOEFL listening comprehension di sini.
Ya, jadi Senin sampai Jumat teman-teman belajar via video materi fun listening. Ya, videonya belajarnya fleksibel, mau kapan pun dan dimanapun dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, tapi di hari Sabtu teman-teman akan mendapatkan live coaching. Live coaching ini adalah live class di mana teman-teman akan diajari langsung tentang TOEFL listening skill, bagaimana tips dan triksnya mengerjakan soal-soal listening, dan tidak lupa bagaimana study case yang sudah dipelajari selama ini. Minggu kedua teman-teman akan berfokus belajar tentang Easy Grammar for TOEFL, Easy GFT itu Grammar for TOEFL di hari Senin sampai Jumat. Sama di hari Sabtu teman-teman akan mendapatkan live coaching structure lesson. Oke. Jadi di minggu ketiga kalian teman-teman akan mempelajari dengan flash reading ya. Oke, dan di hari Sabtu akan live coaching reading for TOEFL. Jadi minggu 1, sampai minggu ketiga ini intensif dari Senin sampai Jumat teman-teman belajar untuk menaikkan skor skill pre-TOEFL-nya. Nah, di hari Sabtu teman-teman tinggal digembleng saja, tinggal diarahin saja, tinggal dibimbing, di coaching sebentar saja. TOEFL is in your hand. Itu tadi. Nah, untuk pemantapan lebih mantap lagi di minggu keempat nih, 6 kali pertemuan semuanya teman-teman akan scoring atau latihan mengerjakan soal-soal TOEFL full selama 1 minggu atau 6 hari dari Senin sampai Sabtu. Teman-teman di sini akan ada scoring terus, scoring. Jadi setelah ini semua, jadi kan kalau ibaratnya begini, teman-teman udah punya materinya, paham materinya, tapi tidak ada tempat untuk mengaplikasikannya. Ya, disinilah tempat untuk mengaplikasinya. Ini di scoring di sini di minggu terakhir akan intensif. Jadi perkembangan teman-teman dari scoring pertama, scoring kedua, scoring ketiga, scoring keempat, sampai scoring kelima, sampai scoring keenam itu bagaimana? Itu akan dibahas atau dipantau terus oleh para English partner yang ada di English Linguism. Atau teman-teman nih pernah belajar TOEFL all skill sebelumnya, tapi ya tidak punya pembiasaan atau kebiasaan mengerjakan soal-soal TOEFL atau ingin lebih pemantapan saja. Oke, ingin lebih pemantapan saja. Di English Linguism juga kita menyediakan program yaitu TOEFL Intensive, di mana di TOEFL Intensive ini kita tidak akan belajar materi, tapi teman-teman hanya akan fokus untuk melatih atau mengasah skill-skill TOEFL-nya dengan cara scoring setiap hari. Jadi jadwalnya seperti ini. Dari Senin sampai Sabtu full teman-teman akan full scoring. Nah, untuk tujuannya adalah untuk pembiasaan mengerjakan soal-soal TOEFL. Oke. Nah, jika teman-teman ingin mendaftar ya entah di tantangan 30 hari jago TOEFL ataukah di TOEFL intensif, oke, silakan klik link yang ada di deskripsi video ini. Akan saya cantumkan klik link deskripsinya baik dari tantangan 30 hari ataupun TOEFL intensif, atau teman-teman mau mendapatkan placement test gratis agar teman-teman tahu kemampuan TOEFL teman-teman. Kita juga menyediakan, silakan klik link yang ada di bio yang ada di bio video ini, atau teman-teman ingin mengikuti TOEFL prediction test gratis dari English Linguism di setiap hari Minggu. Misalkan link pendaftarannya juga akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah beberapa ulasan dari kelas tantangan 30 hari jago TOEFL atau daring TOEFL. Ada dari Kak Gabriela Jennifer, ada Zakia Zahra, ada dari Dia Ayu Ambarawati, ada dari saya Sarah Giovanni. Masih banyak lagi sebenarnya ini, tapi cuma tidak mungkin saya cantumkan di sini semua ya. Jadi banyak beberapa rekomen atau pendapat dari para alumni kami. Oke, thank you so much teman-teman. Jika teman-teman pengen lebih
atau pengen sharing-sharing nih masalah TOEFL dengan saya, you can find me in my Instagram yaitu @humanerror, add me and DM me. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk sharing-sharing kepada saya. I am available 24/7. Saya available 24 jam selama itu saya masih belum tidur. Oke, thank you so much teman-teman. The last let me say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.